Saudara, Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama melaporkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat. Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman dilaporkan ke Puspom Angkatan Darat terkait dengan pernyataannya di salah satu perbincangan di kanal YouTube. Koalisi Ulama Anti Penodaan Agama menyatakan pelaporan terhadap Kasat Dudung dilakukan pada 28 Januari lalu. Kasat dilaporkan terkait dengan pasal 156A dan pasal informasi dan transaksi elektronik. Dalam keterangan kepada media, anggota Koalisi Ulama dan pengacara anti penodaan agama Damai Hari Lubis menyatakan, oleh karenanya dengan terpaksa kami telah membuat pengaduan atau laporan terhadap Jenderal Dudung sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun aduan laporan berikut pasal-pasal yang telah dilanggar kami buat lengkap melalui Puspomat dan Puspom Jakarta Pusat kemarin tanggal 20 Januari 2022. Lalu apa sebenarnya dasar laporan yang ditujukan kepada Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber, ada anggota Koalisi Ulama dan Habaib, serta pengacara anti penodaan agama Damai Hari Lubis. Ada juga Sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum Husin Alwi Shihab. Assalamualaikum Pak Damai Hari. Pak Husin, tampaknya Pak Damai Hari belum bergabung ya, kita akan tunggu. Saya ingin ke Pak Husin. Pak Husin, sudah dilaporkan dari KUHAP apa soal pernyataan Kasat Jenderal Dudung? Kalau Anda melihat soal pelaporan ini bagaimana, Pak Husin? Iya, saya baru mengikuti ya soal masalah Pak Dudung dilaporkan, tapi saya sudah bisa membaca ini. Kayaknya ada dari segelintir mayoritas umat Islam, segelintir ada umat Islam itu kan banyak ya, tapi segelintir kecil dari umat Islam ini berupaya memframing bahwa kelompoknya adalah kelompok yang sudah mewakilkan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mewakilkan dirinya sebagai orang-orangnya Allah yang diwakilkan langsung oleh Allah. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya orang-orang yang berbahaya, gitu. Orang seolah-olah jadi representatif Tuhan dalam hal ini. Jadi mewakilkan sebagian umat Islam, umat Muslim seperti itu kalau pandangan Anda, Pak Husin? Kalau saya nggak bilang umat Islam, mereka justru ini orang-orang yang ingin merusak Islam. Oke. Kalau substansi pelaporannya bagaimana? Ya ini kan bilang masalah Pak Dudung bilang Tuhan kita bukan orang Arab, bahkan orang yang mengkoreksi ini Pak Harsmith, Egy Sujana sudah saya laporkan karena dipelintir-pelintir bahasanya. Orang Pak Dudung cuma bilang Tuhan kita itu bukan orang Arab, bahkan dengan segelintir dengan kalimat ini aja. Akhirnya jadi masyarakat itu diadu domba terus-terus. Ini ditambah-tambah lagi Ahmad Khosinuddin bikin ulah dengan bikin laporan dengan Damar Ali Lubis itu. Jadi rame ini kasus gara-gara hanya cuman Tuhan kita bukan orang Arab. Pak Husin, ini kita juga masih menunggu nih bergabungnya Pak Damai Hari Lubis. Kita akan coba sapa. Assalamualaikum Pak Damai Hari, apakah sudah bergabung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damai. Ini ya. Tadi ada tanggapan dari Pak Husin Alwi Shihab soal ini kayak mewakili segelintir orang saja. Kemudian juga tadi ada dipelintir bahasanya. Nah, saya ingin tanya, ini dasar pelaporannya apa, Pak Damai? Apa yang Anda lihat soal pernyataan Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman ini? Jadi begini, asas legalitas saya adalah pasal 156 KUHP. Dan pasal 28 Undang-Undang ITE junto pasal 45. Itu dasar hukum saya. 156 atau 156A ya. Ya. Kemudian yang dipermasalahkan apa jadi, Pak Damai Hari? Perkataan daripada Pak Dudung, entah selaku pribadi maupun
seorang TNI perwira tinggi dengan jabatan Kasat yang menyatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Oke. Permasalahannya itu adalah bagian daripada tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang KUHP, pasal 156 junto 156A junto Undang-Undang ITE 11 2008 yang telah melalui perubahan nomor 19 tahun Pak Damai, 2016. kalau Anda melihat ya. ini makna yang disampaikan Kasat, apa sebetulnya maknanya yang Anda cerna? Jadi begini, kita nggak usah berdebat. Karena masing-masing pasti punya argumentasi, punya haknya Pak Husin Shihab. Yang kita membuat ilustrasi adalah pendapat ahli yang sudah diterima oleh pihak kepolisian. Apa itu? Kata-katanya sama apa yang disampaikan oleh Ade Armando pada tahun 2015. Ini fakta hukum. Di mana Ade Armando lalu menjadi tersangka pada tahun 2017. Baik, konteks untuk kasus ini, untuk pernyataannya Kasat, seperti apa jadinya Pak Damai? Itu menyinggung sebuah kelompok atau golongan daripada masyarakat yang menganut suatu kepercayaan atau agama. Saya langsung ke Pak Husin. Pak Husin, silakan tanggapi. Ada menyinggung nih Pak Husin. Ada sangat menyinggung. Ini kenapa bawa kasusnya Ade Armando? Emang kasusnya Ade Armando udah di penjara, Ade Armando. Baik, ya, kita tinggalkan kasus soal Ade Armando. Konteksnya ini kita membahas soal pernyataannya dari Kasat agar tidak melebar kemana-mana. Pak Husin, silakan. Ini kasusnya Ade Armando diseret-seret dalam pembicaraan ini. Baik, tadi saya sudah luruskan juga ke Pak Damai Hari, biar kita fokus ya. Biar nggak blunder, itu kan kasusnya Ade Armando kan belum kemana-mana prosesnya. Di SP3 terus di Prapit lagi, ya udah jalan aja prosesnya, kan belum jadi. Jadi begini Pak. Sabar, jangan dipotong saya ngomong. Jangan jadi gimana-gimana. Saya lagi mau ngomong, saya selesaikan tugas Anda, dengerin saya dulu. Itu kasusnya Ade Armando masih dalam proses. Itu kemana kasusnya, diarahkan kemana, jangan dibawa-bawa. Kemudian clear yang kedua, ya? Pak Husin, clear ya? Okay, masih clear. Proses, kita akan tunggu, kita kesampingkan. Kemudian, ini soal pernyataan Kasat, Pak Husin. Ya, dasarnya dia mengenai karena Tuhan kita bukan orang Arab, itu dasarnya dari mana pidananya? Anda sebagai masyarakat Indonesia, legal standing Anda itu di mana? Itu yang jadi pertanyaan saya. Legal standing Anda itu di mana? Sudah saya jawab. Udah boleh? Ya, sudah bisa? Silakan. Langsung jawab saja Pak Damai Hari. Tadi saya sudah sampaikan. Legal standing saya 156. Itu asas hukum. Sekarang legal standing pribadi saya mungkin yang masuk Anda itu, karena kalau yang pertama tadi saya sudah sebutkan pasalnya 156, 156A KUHP, Undang-Undang ITE, yaitu pasal 28 junto pasal 45. Itu asas legalitas. Sekarang legal standing saya sampaikan. Oke. Ada dalam KUHP dinyatakan setiap orang yang mengetahui telah terjadinya tindak pidana atau sedang atau akan terjadi berhak melapor, bahkan bisa dihukum. Itu asas legalitas saya. Kedua, bahwa ini adalah tindak pidana formil. Dengar dulu, tadi katanya nggak boleh potong. Dengar dulu, ya. Baik, silakan Pak Damai Hari. Ini adalah bukan delik aduan, melainkan delik umum dan bagian daripada tindak pidana formil. Apa tindak pidana formil itu? Saya jelaskan atau Anda yang mau jawab? Saya jawab lagi ya. Oke, karena ini materi saya. Tindak pidana formil itu adalah perbuatan yang cukup selesai dilakukan. Sudah selesai dengan Deddy Corbuzier, sudah terviral, sudah selesai. Tidak perlu berakibat. Kalau berakibat maka ada pasal lain nanti. Membuat kegaduhan, kebohongan, membuat kegaduhan, kita udah gaduh. Buktinya kita sudah melapor. Pak Damai, ini yang juga menjadi pertanyaan banyak ya. Nanti Pak dulu. Baik. Apalagi dasarnya? Itu kan Jenderal Kasat. Ngapain bicara itu? Dia kan bukan Menteri Agama, bukan ulama. Ngapain dia menyinggung itu? Nah, saya ilustrasikan. Ada orang yang saya nggak bicara inkrah.
ada orang gara-gara seperti itu, yaitu Ade Armando, dikenakan tersangka. Ngapain dia mau ikut-ikut lagi yang perbuatan yang sudah ada tersangkanya? Bukan masalah bukti hukum harus inkrah dulu, bukan. Nggak patut. Seorang jenderal nggak patut seperti itu. Demikian. Baik, logikanya tak patut katanya seorang jenderal seperti itu. Pak Husin, tanggapannya? Gini Pak Jenderal Kasat itu statusnya bukan hanya untuk umat Islam. Anda jangan tersinggung, dikit-dikit tersinggung kayak pentol korek, digesek dikit meledak. Jangan begitu. Anda itu umat Islam harus cerdas. Satu, sebagai umat Islam. Kalau Anda orang Islam. Pak Dudung ini, dia bilang itu Tuhan kita bukan orang Arab. Tuhan kita orang Arab, emang apa salahnya yang menjadi masalah Bapak itu apa? Karena benci. Karena Pak Dudung selalu nyerang-nyerang radikalisme dan terorisme. Sampean jangan nanya soal subjektif. Tadi udah benar itu pertanyaannya. Asas legalitas itu benar. Udah. Jangan subjektif, itu objektif pertanyaan yang pertama. Kalau yang sekarang ini kenapa benci? Ada apa? Ini persoalannya dari Pak Dudung. Jangan dibahas. Bukan dari kita, bukan dari kami, bukan dari masyarakat. Dulu saya mau bicara. Baik, silakan beri kesempatan Pak Husin untuk menjelaskan. Apalagi Pak Husin? Ya kan? Ini negara Indonesia. Ini negara Indonesia. Kalau Anda merasa tersinggung karena itu Tuhan hanya milik Anda, ya silakan Pak. Tapi kan Tuhan bukan cuma milik Anda sendiri. Nah, Tuhan itu banyak, semua manusia itu. Saya ingin langsung tanya ya ke karena sesuai dengan pasal, sesuai dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Pak Dudung itu bilang, Tuhan kita itu bukan Arab, tujuannya. Ya memang bukan orang Arab, kita ini di Indonesia. Pak Dudung itu mau ngajarin kita cara berdoa yang baik, sesuai dengan kriteria kita, kriteria bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, kita tanya ya. Poinnya di sana. Logikanya seperti apa pada hari? Nah, logika subjektif. Saya contohkan asas legalitas, dasar hukum, dan ada orang yang terkena seperti itu. Itu objektif. Kalau Anda menuduh hati, bagaimana bisa menuduh hati? Jabatannya bukan fungsionalnya, bukan untuk itu. Baik. Satu. Kemudian masalah apakah itu menyinggung atau tidak karena tujuannya saya sampaikan ada yang seperti itu sudah menjadi tersangka. Itu saya objektif, yang saya tunjuk semua tidak ada. Baik. Tidak ada mengenai diri Pak Husin. Pak Damai, tidak ada. Jangan diri ke saya. Larinya selalu ke asas legalitas, unsur hukum. Itu udah betul yang tadi. Kalau yang sekarang udah nggak benar ini. Pak Damai, saya ingin tanya kalau soal pernyataan Pak Dudung, tahan dulu Pak Husin. Saya ingin bertanya juga ke Pak Damai. Secara filosofi aja gitu loh. Baik. Pak Damai, apakah sudah ada tabayun atau dialog soal pernyataan ini agar diluruskan dari Kasat? Nah, harusnya seperti itu. Ini kan sudah membuat gaduh. Minta maaf kek, keliru kek atau apa. Ini yang saya sampaikan ini nyata. Ada Ade Armando. Saya tanya, justru ini masalah PR. Ade Armando sudah 2017 sampai sekarang nggak diangkat-angkat kasusnya. Itu bukan salahnya masyarakat. Kenapa belum inkrah? Harus contoh inkrah. Ini nanti larinya Anda blunder. Justru masalah penegakan hukum nggak benar terhadap Ade Armando. Itu, jadi jangan dipermasalahan nanti. Ponisnya belum ada, justru Anda membuka sendiri aib penegakan hukum. Saya nggak mau seperti itu. Justru saya terhadap Pak Dudung harusnya minta maaf kalau keliru. Apa salahnya? Emangnya jenderal nggak pantang untuk minta maaf? Kalau memang keliru, apalagi kita udah sampaikan ini. Jadi bukan jangan anggap pribadi saya, kelompok kita. Bukan. Ini ada asas legalitas yang Anda udah tanyakan. Saya udah sebutkan. Jangan kenapa Anda benci. Itu pertanyaan subjektif, bukan pertanyaan seorang ahli hukum. Oke. Baik, jadi gini. Pak, Bapak silakan Pak Husin. Itu sebagai pelapor, sementara saya ini sebagai pengamat. Saya sebagai sekjen di sini, sekjen Komite Pemberantasan Mafia Hukum, salah satu organisasi kami yang peduli terhadap mafia-mafia yang selalu bikin lapor-lapor polisi nggak jelas kayak gitu tuh, menggunakan instansi Polri untuk tujuan nafsu dan. Anda nuduh mafia hukum gimana sih? Larinya kemana-mana, ngaco. Anda juga suka ngelapor? Ya saya ngelapor karena memang kebutuhan. Kalau Anda pengacara, saya pengacara. Iya. Cuma saya nggak mau jebut jabatan saya. Jabatan saya nggak punya jabatan apa-apa. Oke. Udah, oke lah. Bapak jadi itu kan tidak apa-apa ya melapor gini soal aja. ini, Pak Husin. Gini,
maksud saya kalau memang sudah ditemukan, artinya unsur-unsur pidananya sudah masuk menurut kepolisian, ya silakan kita transparan aja masalah laporan ini. Tapi menurut saya pernyataan Pak Dudung itu nggak ada pidananya sama sekali, karena Pak Dudung menyesuaikan dengan konteks keindonesiaan, bukan ke Arab-Araban. Nggak ada ceritanya Arab-Arab di sini bisa diadopsi di Indonesia. Itu aja poin saya. Tidak ada Saya pidananya Pak Damai. Begini, kalau Pak Hussein itu punya Arab, walaupun iya, subjektif haknya. Kalau saya kan yang saya tunjuk itu ada kasus yang sama, mirip. Perkataannya pun sama. Mengenai Ade Armando itu tekanan-tekanan kanan kiri sana situ juga saya tahu. Nah, itu subjektif lagi. Berarti Anda anggap dulu penyidiknya melakukan tekanan, begitu? Bukan soal itunya, tapi setiap perkara itu banyak kasus. Ya terserah Pak, terserah. Anda ini kan selalu ingin merasakan bahwa Anda ini paling benar udah deh, ya kan? Urusan pidana-pidana Anda benar, langkah Anda itu merasa benar. Bukan itu maksud saya. Saya ingin mengajak masyarakat ini jangan sampai karena ada isu-isu seperti ini akan terus jadi blunder-blunder, sana lapor, situ lapor. Gantian melapor, tapi tidak membangun peradaban yang lebih baik, itu maksud saya. Pak Husin, jadi kalau Anda lihat ini maksud laporan ini apa Pak Husin? Ya saya khawatirnya ini hanya ingin membelunderkan aja antara ya urusan agama-agama, penodaan agama, terus kemudian macam-macamnya urusan SARA ya. Ini kan terus diperuncing masalah SARA. Artinya kemudian lagi ujung-ujungnya akan ada lapor saling. Saya sekarang ini masih lagi memprediksikan beberapa orang yang akan saya laporkan juga, karena menurut saya itu sudah melanggar Kamtipmas, itu maksudnya. Pak Hussein lucu, jangan melapor. Barusan bilang lagi, saya sudah berencana melapor. Memang berbalik-balik. Enggak, bukan soal itunya. Anda kan merasa selalu benar dengan konsep. Mana ada, saya tunjukin semua kok. Asas legalitas yang Anda minta, asas hukum. Ya kan? Enggak, saya ingin menjelaskan. Saya sebutkan contoh kasus. Udahlah. Makanya nggak etik seorang jenderal seperti itu. Ada orang melakukan perbuatan apa yang dinyatakan, tadi yang saya bilang tindak pidana formil, itu kan kok diulang? Untuk apa? Itu kan namanya membuat kegaduhan. Pasal-pasal itu sudah disiapkan oleh undang-undang, bukan kata saya. Pasal 45 itu kan bukan saya yang buat. Pasal 28 bukan saya yang buat. Apalagi Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Saya belum lahir. Pak Hussein juga belum lahir. Ini saya lagi ada pasalnya 156, 156A. Coba saya mau menjelaskan, Anda diam dulu. Gitu loh. Anda baik, silakan Pak Hussein. Dalam perdebatan ini. Anda punya pendapat, boleh saya terima pendapat Anda, tapi juga hormatin dong saya punya pendapat gitu loh. Nanti baca buku aja Pak Hussein ya. Nanti kalau salah DM saya yang salah tuh pasal-pasal tersebut ya. Baik, ada Armando nggak ada. Kita akan beradu soal tinjauan hukumnya. Jadi kalau tadi lihat seperti apa Pak Hussein? Karena waktunya maksud saya bukan apa-apa, masa waktu kita kan pendek. Kita nanti diskusi ya. Baik, silakan lanjutkan Pak Hussein. Bapak ini udah umur, jadi saya harus hormatin juga kan. Saya khawatir ada apa-apa. Nah, kemudian maksud saya saya ingin mau menjelaskan nih, mumpung ada di media, masyarakat juga bisa mengetahui apa yang ingin saya sampaikan ini. Semoga jadi jalan terbaik semuanya untuk bangsa ini ke depan. Maksud saya, udahlah kita nggak usah melapor lagi. Dalam artian, ayo benahin, kalau memang lu salah. Kalau lu benar, lu akuin lu benar gitu loh. Kalau memang lu salah, itu mintanya bukan kepada saya, sama klaimnya Pak Hussein, sama saya. Nah, ini kan urusan saya secara umum aja. Kalau Bapak bilang... Ya makanya nasihatnya kepada klaim, bukan kepada pelapor. Bapak diem aja. Anda juga tukang lapor, saya lihat ya kan. Maksud saya, biarkan saya kasih pendapat dulu. Maksud saya, baik. Udahlah, cukup. Jangan kayak gini terus. Anda itu kan pengen negara ini maju, benar. Ya kan, sesuai dengan keinginan Anda. Saya juga pengen begitu, gitu loh. Baik. Pak Hussein, ini karena waktu kita terbatas, saya ingin ke Pak Damai hari ini. Terakhir Pak Damai, jadi penegasan soal laporan ini, seperti apa prosesnya dan apa tadi maksudnya Pak Damai, agak dijelaskan juga. Jadi begini, ini kasus sebetulnya ada 2 bidang dalam pidana. Menurut pasal 89 sampai 96 KUHP, apabila sebuah perkara ada subjek hukum pelakunya dari tentara, militer, dan ada lagi
dari sipil itu masuknya pasal koneksitas. Baik. Nah, di sini ada orang sipilnya. Jadi kita harus follow up. Kemarin kita hanya diterima berkas-berkas dan juga ke TNI karena beliau adalah anggota TNI. Kita sudah ke Puspomat dan Puspom. Jadi kita sudah diterima oleh seorang namanya Bapak Agus Prasetyo. Nah, kita akan mendorong terus supaya laporan sudah masuk. Hukum ini sesuai. Baik, laporan sudah masuk terakhir. Pak Alwi, terakhir ini singkat karena waktu kita terbatas, Pak Alwi. Ya. Pak Husin, silakan. Terakhir singkat saja soal laporan ini. Iya, soal laporan ini saya berharap siapa pelapornya, ya kalau sekiranya pasal itu yang digunakan itu tidak benar, artinya ini kan mengenai dasar-dasar hukum kita, maksudnya Baik. filosofi negara kita, artinya ini yang akan diangkat nanti. Kita akan tunggu ya nanti karena laporan apakah sudah masuk ya ke Puspomat ya. Proses atau bagaimana? Baik. Saya normatif aja, Pak. Minta rule of law ditegakkan sesuai hukum yang berlaku. Itu saja. Ini Pak Husin Shihab, terima kasih. Pada Mai Hari Lubis, terima kasih telah meluangkan waktu bersama Kompas Petang hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.